Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, ini menarik ya, banyak kejadian. Kita pelan-pelan kita bahas satu-satu nanti untuk memberikan perspektif. Misalnya bagaimana celah untuk membatalkan putusan Gibran. Kemudian bagaimana celah untuk memberhentikan Anwar Usman dan hakim konstitusi lainnya. Bagaimana untuk memakzulkan Jokowi karena sudah terlalu dalam cawe-cawenya dalam urusan pemilu dan masa depan Indonesia yang harusnya dia tidak perlu lagi pusing kan. Coba kita bacakan apa yang dikatakan oleh Jimli As-Siddiqi ya, menarik ini, makanya saya mau mengulasnya ya. Ini disampaikan juga oleh Denny Indrayana. Ceritanya adalah bagaimana membatalkan putusan MK. Bagaimana caranya? Coba kita lihat ya. Kita bacakan ini dari CNN Indonesia. Jimli nilai pembatalan putusan MK soal usia capres-cawapres masuk akal. Artinya reasonable. Dan ini diajukan oleh Denny Indrayana. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MKMK Jimli As-Siddiqi menilai masuk akal apabila putusan MK terkait batas usia capres-cawapres dibatalkan. Hal itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pernyataan itu disampaikan Jimli dalam sidang pemeriksaan laporan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim di Gedung MK Jakarta Pusat. Kemudian, jadi setelah kami diskusikan itu masuk akal, ada gunanya. Kan permintaannya supaya putusan MK itu dibatalkan, gitu loh. Dengan merujuk kepada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 17 yang ayat 7-nya, kata Jimli. Dalam Undang-Undang Nomor 48 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 17 ayat 3 dan 4 dijelaskan, ketua majelis hingga hakim anggota harus mengundurkan diri jika ada hubungan kekeluargaan dalam perkara yang ditangani. Kemudian pada pasal 5 juga dijelaskan ketentuan yang sama juga berlaku untuk hakim atau panitera yang mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. Selanjutnya pada ayat 6 dijelaskan keputusan dinyatakan tidak sah jika melanggar ketentuan ayat 5. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian bunyi ayat 6. Sementara pasal 17 ayat 7 disebutkan bahwa perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan 6 diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda. Oleh sebab itu dia mengabulkan permintaan pelapor atas nama Denny Indrayana soal pelanggaran kode etik. Jimli juga menilai masuk akal jika putusan MK diputuskan sebelum tanggal 8 November. Jadwal penyerahan capres dan cawapres pengganti di Komisi Pemilihan Umum KPU digelar pada 26 Oktober hingga 8 November. Kami runding, masuk akal itu. Oke, untuk kalau misalnya kita tolak itu timbul kecurigaan juga, waduh ini sengaja berlindung di balik prosedur jadwal, jelasnya. MK telah mengabulkan gugatan soal syarat batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden. MK menyatakan seseorang bisa mendaftar capres-cawapres jika berusia minimal 40 tahun atau sudah pernah menduduki jabatan publik karena terpilih melalui pemilu. Putusan itu membuka pintu bagi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi sekaligus keponakan Anwar Usman yang belum berusia 40 tahun untuk maju di Pilpres 2024. Saat ini Gibran telah resmi mendaftarkan diri sebagai bakal cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto pada kontestasi politik nasional tahun depan. Ya, saudara sekalian, ini menarik ya. Walaupun saya melihat memang kritik orang terhadap Presiden Jokowi itu tidak genuine. Rata-rata orang mengkritik karena mendukung Ganjar Pranowo Mahfud MD. Tetapi it's okay, nggak apa-apa. Setiap orang kan punya motivasi, punya motif untuk berpendapat. Tentu nggak mungkin tidak ada motifnya. Jadi bagaimana kalau misalnya
putusan ini dibatalkan, maka caranya adalah bukan dibatalkan sesungguhnya. Nanti saya membayangkan MK berdasarkan ketentuan ini, ya ada undang-undang yang mendasarinya, memerintahkan hakim konstitusi untuk menyidangkan kembali kasus tersebut. Jadi perintahnya perintah MK tanpa melibatkan Anwar Usman. Begitu nantinya. Maka posisinya 88. Kalau misalnya kita pakai konstelasi yang lama, maka ya putusan akan ditolak. karena ketua sidangnya Saldi Isra kan. Kalau posisinya 44, maka suara ketua sidang itu yang menjadi putusan. Ketua sidangnya Saldi Isra, wakil ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi ya itu yang paling luar biasa ya. Tetapi menurut saya itu tidak menyelesaikan masalah akut di MK. Ketika yang begini ini kan kesalahannya bukan Anwar Usman saja, tetapi hakim-hakim MK yang lain. Kenapa tidak menolak kehadiran Anwar Usman sebagai pihak yang punya konflik kepentingan atau konflik of interest? Harusnya mereka juga menolak, sehingga ya wajar kalau semua hakim konstitusi seperti dikatakan Arief Hidayat diberhentikan dulu lah. Karena mereka sudah kehilangan kredibilitas sebagai pengadil yang katakanlah kredibel, pengadil yang bisa dianggap sebagai wasit yang netral, kan begitu. Jadi yang paling bagus adalah Anwar Usman diberhentikan karena melanggar kode etik dan itu pelanggaran yang berat. Konflik of interestnya terlalu kentara dan juga tidak akan mungkin netral untuk kasus-kasus lainnya yang melibatkan Presiden Jokowi atau keluarganya, apalagi misalnya sengketa pemilu. Lalu yang berikutnya adalah dipertimbangkan juga posisi yang lainnya, apakah tetap dipertahankan, apakah juga diberhentikan. Lalu the trial of impeachment, angket yang di launching oleh Masinton itu juga harus didukung. Jangan sampai kemudian niatnya untuk menegakkan konstitusi tetapi ujung-ujungnya nanti bagaimana mengembalikan Jokowi ke pangkuan Ganjar Pranowo. Ya mudah-mudahan tidak begitu ya. Ya, walaupun saya tahu aroma-aromanya banyak yang begitu, tetapi kalau kita mau menegakkan good governance dan clean government, maka perilaku yang tidak govern itu, yang tidak good governance dan tidak clean government itu sudah terjadi, it happens already. Karena sudah terjadi, ya maka sekarang tindakan yang harus dilakukan. MK mau melakukan tindakan apa? DPR melalui hak pengawasannya mau melakukan apa? Itu yang paling penting sesungguhnya. Mudah-mudahan ini tidak menjadi hanya sekedar barang dagangan saja. Ya, setelah kemudian laku sudah selesai ya. Oke, itu salah satu caranya ya. Jadi MK putuskan bahwa terjadi pelanggaran kode etik, terjadi konflik of interest, memerintahkan agar Mahkamah Konstitusi menyidangkan ulang, kemudian ya patutlah rasanya memberhentikan Anwar Usman sebagai sebagai hakim konstitusi karena jelas-jelas mempengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi untuk kepentingan keluarganya. Kan begitu. Kalau kita mau tegakkan konstitusi atau kita tegakkan marwah MK kembali, kalau cuma sekedar untuk menyenangkan orang sudah selesai. Gibran nggak jadi nyalon, nggak begitu masalahnya. Karena nanti cawe-cawe Jokowi akan terus menerus sama aja. Tanpa Gibran pun dia tiba-tiba cawe-cawe kan. Akhirnya konstelasi politik berubah, perilaku Jokowi yang cawe-cawe itu tidak dikoreksi dengan hak pengawasan DPR. Kita ingin yang namanya rules of the game ya atau konstitusi itu ditegakkan ya. Ya, sobat era sekalian, itu saja, nanti kita akan bahas tema-tema lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.